Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hadirin salat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh kali ini kita akan isi dengan kajian fikih dengan pemateri Ustadz Malik. Beliau adalah imam di Masjid Muhajirin Serui yang insyaallah pada hari ini, pada pagi subuh hari ini akan mengisi di masjid kita, Masjid Agung Darussalam Serui, berupa kajian fikih. Karena itu kami persilakan kepada para jamaah, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya kepada Ustadz, dan insyaallah waktunya sekitar 20-30 menit. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa ja'alana min ummati sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa khaliluhu wa habibuhu. Salawatu rabbi wa salamuhu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang mulia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita bahwasanya dialah Allah Rabbul Alamin. Jadi sebelum kita ini duduk dalam majelis ilmu, majelis fiqih, majelis hadis, majelis tentang tafsir Al-Quran, tanamkan, agungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga dengan kita duduk dalam majelis ini, majelis ilmu, ketika kita berdiri daripada majelis ini, Allah Subhanahu wa taala pahamkan lagi kita agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah pahamkan agama. Allah pahamkan dia agama. Ya. Jadi majelis yang luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, harus kita pahami di seluruh dunia dalam detik ini ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan majelis dalam waktu yang sama. Ada majelis lalai, ada majelis bisnis, ada majelis di barbar, ada majelis mabuk-mabuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala dudukan kepada kita ini dalam majelis yang mulia. Apa kata Rasulullah? Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidina fi sabilillah. Ya. Rasulullah katakan, barang siapa yang masuk ke masjid kami, duduk di sini, dia belajar kebaikan ataupun dia mengajarkan kebaikan, maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa. Ya. Majelis ini sederhana mungkin di mata orang, tapi majelis ini menjadikan mata-mata para malaikat silau karena sinarnya menembus sampai ke langit. Ya. Maka ini mungkin pertemuan pertama kita, hadirin, yang kita bahas mungkin belum masuk kepada pokok materi. Kita masih muqaddimah, membahas mengenai pentingnya ilmu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah
Ta'ala katakan tidak akan bertemunya seseorang dengan ilmu agama kalau dia duduk kajian cuman 1 minggu 1 kali. Subhanallah. Tapi kita ini sudah 1 pekan 1 kali, ini sudah luar biasa. Maka dimohon kepada para jamaah, mungkin ada tausiah yang kita ada waktu kita tinggalkan, ada pengajian atau apa kita tinggalkan dalam majelis ilmu, jangan sampai kita tinggalkan. Kita luangkan waktu kita. Talabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang beriman, setiap orang Islam. Dan kita paksakan. Jadi mungkin mulai dari sekarang nanti ada majelis fiqih, hadis atau membahas mengenai fadilah dalam amal agama, kita paksakan diri kita. Bahkan kita ini sudah termasuk orang yang lambat dalam belajar ilmu. Ya. Harus kita pahami dalam waktu kita, dalam 24 jam kita ini itu diisi dengan masalah fikih, ya. Masalah nikah harus belajar fikih, masalah hak istri kepada suami, suami kepada istri, hak kepada orang tua anak, anak kepada orang tua. Itu dibahas dalam masalah-masalah fikih. Masalah taharah, ya. Ada orang dia sujud datangnya pagi-pagi, jam 3 sudah datang. Dia sholat berapa kali sampai datangnya sholat subuh. Dia sholat, dia zikir, tapi sholatnya tidak diterima. Hanya masalah taharah saja, atau masalah wudunya. Maka tanamkan dalam hati kita ini, Pak, Ibu-ibu, ini masalah fikih sangat penting. Apa itu fikih? Fikih itu adalah suatu ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum dalam permasalahan umat Islam 24 jam. Sehingga kita ini punya semangat dalam belajar ilmu agama. Jadi bapak-bapak itu bagus kalau yang mengajarkan sholat anak kita itu orang tuanya. Maka apabila anak ini dia tahu 1 bab sholat, maka orang tuanya itu pahalanya sampai hari kiamat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apa, idza mata al-insan inqata'a amaluhu, maka amalnya itu akan terputus, ya, illa min thalathah, kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, bagaimana kita tanamkan bahwa diri kita bahwa saya ini adalah guru nanti bagi keluarga saya. Apalagi seorang suami ini adalah khalifah. Dia menjadi suatu kebinasaan, menjadi suatu musibah yang besar. Anaknya sudah SMA, anaknya sudah kuliah, tidak tahu bab wudu, tidak tahu bab taharah. Maka siapa yang akan dituntut? Orang tuanya. Ya. Maka saya juga dengar di sini nanti akan membuka kelas tahfiz. Nanti Ustadz kalau ada jam tahfiz subuh, anak-anak wajib duduk di sini. Bila perlu kalau bab fikih nanti di bawah buku ditulis. Ya. Tadi kata pengurus nanti ada bertanya jawab, mungkin saya persedikitkan. Nanti kami minta kepada pengurus supaya dikasih mic ke jamaah, nanti saya tanya. Saya bahas mengenai taharah, mungkin mengenai bab sholat, ya. Kalau saya tanya tidak tahu, berdiri Pak. Tidak Pak, ya. Bercanda. Nanti bukan pengurus nanti siapkan hadiah, ya. Jadi akhir daripada kajian mungkin bab taharah, saya akan bertanya kepada jamaah, dia bisa jawab, kita kasih hadiah. Hadiah motor terlalu besar, ya. Minyak wangi kah? Pengurus siap insyaallah. Kita kasih hadiah buku fikih yang sudah diterjemahkan supaya ada semangat. Ya. Kita umat Islam ini semakin merosot. Ya. Jadi kita jangan dulu masuk, Pak. Kita masih muqaddimah dulu, insyaallah mungkin pekan depan baru kita akan bahas. Kita mulai lagi dari awal, ya. Mungkin yang kita utamakan di sini mungkin jemaah banyak yang Syafi'iyah, tapi kalau kita menyinggung kepada yang lain juga bisa. Pada Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal kita akan bahas. Ya, kemudian kita lebih memperbanyak diskusi. Ya, Pak. Supaya kejadian yang kita alami, fikih itu dibaca,
diceramahi lewat, sudah selesai. Bagaimana kita meskipun jangan mengejar selesainya. Kita kejar bagaimana bagaimana para jamaah ini betul-betul paham. Ya, bab thaharah betul kita fokus supaya bisa paham. Inilah menjadi suatu permasalahan umat ini, terutama di negeri kita ini yang katanya Islamnya lebih banyak 80%, tapi subhanallah kita miskin akan ilmu. Bahkan Al-Quranul Karim, Al-Quran saja kita jadikan sebagai pajangan. Ada anak-anak yang umurnya 60-70 tahun mungkin belum bisa baca Quran. Bukan diserui di luar sana, diserui ini luar biasa. Banyak halaqah-halaqah tahfiz Quran. Harus kita galakan, Pak. Kenapa Islam di Indonesia ini direndahkan? Ada kita lihat di video Al-Quran diinjak-injak. Kita lihat di Facebook mungkin Nabi kita dihina. Bukan orang kafir, orang Islam itu sendiri. Ternyata ditelusuri. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Ya, diriwayatkan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran Al-Karim dan merendahkan kaum yang lainnya karena meninggalkan Al-Quran. Nanti kita galakan, Pak, anak kita masuk kelas tahfiz, kalau belum bisa lolos dalam tahfiz, kelas binazar, kalau belum bisa lolos kelas baca Al-Quran, kita daftarkan untuk TPA-nya. Betul-betul diperketat agar anak ini selesai daripada Iqra, dia betul-betul bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, berapa ayat yang Allah singgung mengenai keagungan Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita, Pak. Allah katakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan jangankan kita yang saat ini, Pak, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja Rasulullah menangis merisaukan umatnya yang ada di Mekah, kaum Quraisy. Apa kata Rasulullah? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Minimalnya kita, Pak, jangan cuma anak kecil menghindar kepada bapak-bapak. Tidak ada batas waktu, Pak. Para sahabat itu, mereka belajar Al-Quran itu ada yang umur sudah 60 tahun, ada yang umurnya sudah 70 tahun. Kemudian kita dalam majelis-majelis ilmu itu penting. Sahabat ketika mereka bersyahadat, mereka langsung duduk dalam majelis-majelis ilmu. Karena zaman sahabat itu tidak ada pesantren-pesantren, tidak ada. Bagaimana sahabat tahu mengenai taharah, bagaimana sahabat tahu mengenai wudu, bagaimana sahabat itu tahu mengenai bab-bab salat? Majelisnya seperti ini. Di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bermudzakarah, mereka membahas mengenai hukum-hukum agama. Kemudian para sahabat itu mengingatnya hadis-hadis mengenai hukum-hukum agama, mengenai usul-usul fiqih. Kemudian mereka ini mempraktekkan di rumah mereka. Ya, jadi insya Allah fikih yang kita pakai ini fikih standar. Langsung bagaimana masyarakat ini kita sajikan yang praktis saja. Ya, mumpung ini, Pak, masih awal, Pak, kita luangkan waktu kita. Kita paksa diri kita. Duduk sejenak saja. Ya, karena Rasulullah katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mau menghendaki dunia, kita harus punya ilmu, harus belajar ilmu. Kalau kita mau menghendaki akhirat kita harus belajar ilmu, wajib. Kalau kita mau menghendaki kedua-duanya pun, kita harus belajar ilmu. Yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ini adalah ilmu agama. Masuk toilet kita, keluar toilet kita, keluar dari masjid, masuk dari masjid, tidur kita, bangun kita, sampai tidur kembali, itu diatur oleh agama. Ada doa-doanya, ada unsur-unsur fiqhiyah di dalamnya. Ya.
Maka nanti mungkin pertanyaan kita sedikitkan, kita lebih banyak kepada diskusi, ya. Karena jamaah itu terkadang duduknya khusyuk, matanya melek, tapi dia tidak tahu apa mau dibahas, ya. Kalau bisa nanti ini setiap ahad kita akan bahas, kita bawa pulpen Pak, kita tulis. Sudah pernah bahas jumlah, ada berapakah jumlah air mutlak? Sudah pernah bahas di sini? Ada berapa jumlah air mutlak? Belum? Masya Allah. Bayangkan, kita tidak air mutlak, kita tidak tahu nih, subhanallah. Nanti kita, katanya di sini sudah pernah dibahas mengenai taharah. Apa itu taharah secara bahasa? Apa itu taharah secara istilah? Apa itu air-air yang bisa? Karena banyak kejadian-kejadian di masyarakat. Ada saya pernah lihat ibu-ibu, dia wudu, ibu-ibu mau ke undangan, itu make-upnya sudah tebal, bibirnya sudah merah. Jadi ketika dia mau sholat, dia wudunya cuma gini-gini. Dia takut nanti make-upnya luntur. Subhanallah, luar biasa. Ada saya lihat dengan mata kepala, seorang kakek sudah haji, dia sholat, karena dia sholatnya terlambat, dia sholat di rukonya pakai pakaian dalam yang kutang. Allah, khusyuknya luar biasa. Ini perlu. Siapa tahu di antara kita yang ada wudhu pakai air kopi, wudhu pakai air kelapa muda, ya. Jadi kita harus tahu alat untuk bisa bersuci, air yang sah untuk kita bisa bersuci, ya. Ada berapa hukum air dalam Islam? Tidak usah sebut, ada berapa saja. Salah. Ini nanti kita bahas, ya. Kita diskusi, kita bahas supaya kita sama-sama belajar, Pak. Yang ada di sini, yang di jamaah, kita sama-sama belajar. Saya di sini bukan menggurui, bukan. Kita bermudzakarah, ya. Karena saya juga pakai kitab. Yang alim itu bukan saya, ini kitab, Pak. Saya cuman menyampaikan apa yang ada di kitab, ya. Siapa tahu ada ustadz di sini, siapa tahu ada ulama yang kami muliakan di sini. Jangan sesekali menyampaikan hukum fikih dengan akal kita, karena ilmu kita belum sampai ke sana. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, atau bilang belum tahu. Jangan sampai karena kita gengsi, kita bilang, Ustaz, ini hukumnya apa? Halal, hajar. Padahal nyatanya haram, karena mungkin kita gengsi, ya. Jadi saya juga belajar, saya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab. Karena ulama-ulama yang mereka mempunyai ilmu yang sudah diberi hak untuk berfatwa, ya. Kita ini mungkin cuma berhafal 100 hadis, 300 hadis sudah berfatwa. Jangan, Pak. Bagaimana hukum-hukum fikih yang kita sampaikan betul-betul hati-hati, Pak, ya. Jangan kita baru ikut kajian satu kali kita bilang ini haram, ya, haram, ini halal. Jangan, Pak. Hati-hati dalam masalah fikih, ya. Kita sama-sama di sini belajar, ya. Saya juga belajar, bapak-bapak sini juga belajar, maka kita minta untuk bersungguh-sungguh, ya. Semoga apabila Allah kehendaki kebaikan dalam diri kita, maka Allah akan pahamkan kepada kita ini agama. Maka mungkin insya-Allah ini masih mukaddimah perkenalan mengenai pentingnya ilmu. Insya-Allah pekan depan setiap ahad, ya, kita akan bahas. Kita akan mulai dari awal, ya. Bagaimana kami mohon bapak-bapak waktunya, kita paksakan diri, tahan diri kita sejenak untuk duduk majelis ilmu, terutama fikih ini paling wajib untuk kita ketahui, ya. Jadi mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.